hu aha hu aha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
nufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'iduna biha minal ashrari wal aswari wa darai wal badai wa hamajati sayatin wa ala alihi biadadi khalqillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Gaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terkabul segala hajat-hajat kita, keberkahan bagi hidup kita semua, diampuni segala dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berkenan untuk menjadikan kita adalah orang-orang yang disayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Gunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, wakila, minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bagaimana ketika kita berzikir, zikir yang paling abdal itu adalah la ilaha illallah atau Allah atau hu. Nah, itu dululah minggu kemarin sambil memuji Allah bilhamdi. Bagaimana memuji Allah kemarin, minggu kemarin dikisahkan bagaimana Nabi itu memuji Allah sampai basah tak keluar tangisan air mata ya lah. Nah, kalau kau mencontoh kayak itu bagus. Meskipun mungkin suami pian kurang baik, anak pian nakal-nakal, tangiskan air mata pian di hadapan Allah. Jangan pikirkan mereka, katakan mereka akan berubah gampang dan mudah dari Allah aja wajalah. Nah, ini suhudnya lah. Wakila azkuruni bitaubati azkurukum bikufranil khubah. Wakila jarseh, firman Allah, ingatlah kepadaku, niscaya aku pun ingat kepada kalian. Wazkuruni, ingatlah kepadaku bitaubati, dengan meminta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Azkurukum bikufranil khubah, maka Allah akan mengampuni. Allah turun, Allah bertajali kepada orang tersebut. Tajali itu menampakkan dirinya, memberi ampun kepada orang lain. Nanti bila setelah membaca astagfirullahaladzim, hati ringan, nyaman, hati tenang, hati. Coba nanti cobain di rumah baca istighfar 100 kali. Bila istighfar kita baca 100 kali atau 50 kali, 21 kali kah? Kalau tidak mau 100 kali, 1000 kali makin bagus lagi. Maka ringan hati kita. Nah, ini pentingnya, ringan hati kita. Siapa caranya? Ucapkan istighfar. Dalam risalah Imam Qushairi, Allah berfirman, tubu ilallahi jami'a. Ada lagunya kalau itu, tubu ilallah. Apa itu lagunya? Keringatlah kita, nah syair sendiri keringatlah. Nah, itu bertobatlah kepada Allah. Apa itu? Ibu kata itu membacakan siapa nih itu? Ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Bertobatlah kalian kepada Allah jami'an ayyuhal mu'minun,
wahai orang-orang beriman, la'alakum tuflihun, supaya kalian mendapat kemenangan. Nah, ternyata taubat itu supaya kita mendapat kemenangan. Kemenangan itu bahasa lain sukses. Sukses dunia akhirat, utama sukses akhirat. Masuk kita di kerangkeng jaminan perbendaharaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting. Lalu apa sebenarnya taubat itu? Taubat itu wahakikatu taubat. Hakikat taubat itu fil lugatil arabi ar-ruju. Secara makna bahasa artinya rujuk. Rujuk itu artinya kembali kepada Allah. Suami istri, suami mengucapkan talak satu, misal nauzubillah min dzalik lah. Kau ada usah baca caraian. Nah, talak satu. Itu masa idahnya berapa? 90 hari. Salah satu ashurin 3 bulan. 3 bulan 30 kali 3 90 hari. Dalam masa idah itu tiba-tiba selama 90 hari itu di 60 harinya misalnya ujar suami kita rujuklah. Ujar istri ayuha. Rujuk itu artinya saya kembali. Maka pada saat itu tanpa ada akad nikah baru, boleh suami istri itu berkumpul seperti sedia kala suami istri. Tapi kalau lewat 90 hari, nah 90 hari itu namanya masa idah, maka jatuhlah bain. Kalau bebulikan rujuk harus dengan akad nikah baru sebagaimana nikah asal. Nah, itu bawa saksi juga 2 orang nikah kalau lewat 90 hari. Nah, itu namanya rujuk. Rujuk artinya kembali kepada. Nah, jadi orang itu sebenarnya taubat. Jadi orang suami istri bebulikan kembali itu ini bertobat. Sama seperti pengertian taubat artinya orang yang kembali. Maka ketika kita mengucap astagfirullahaladzim, 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 ampuniku ya Allah, aku kembali kepada Engkau ya Allah, aku kembali kepada Engkau, kembali start lagi, yalah. Nah, ini pengertian taubat. Wa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah, ujar Nabi, menyukai wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Ya Rasulullah, wa ma alamatu taubat? Apakah alamat taubat itu? An-nadamah, menyesal. Nah, jadi di dalam bertobat itu kita di hati kita ada rasa sesal, menyesali akan perbuatan salah kita, hilaf kita. Nah, bagaimana cara menyesali itu? Karena itu tobat itu ada 3 cara, ada 3 keadaan di hati kita. Pertama an-nadam, satu adalah menyesal, wa tarakaz zillah fil hali, meninggalkan perbuatan tidak lagi kita mengerjakan. Yang ketiga al-ajmu, tetap hati pendirian bertekad ala an la yaudu ila misli ma amila minal ma'ashi, bertekad diri tidak akan lagi mau mengulangi perbuatan itu. 3 itu yang harus ada komponennya. Nah, masalahnya adalah ini ada sebuah cerita di sini, wahaja lil makna, berkata, ada cerita ya, Aba Amru ibnu Tajid fit tidai amri. Suatu hari orang bernama Wakilah berkata, Abu Umar ibnu Tajid, saya sering ke majelis Abi Usman. Fa asyarafi qalbihi kalam, saya mendengar ceramah Syekh Usman itu, Syekh Abi Usman itu hatiku. Fataba, maka jadilah aku bertobat. Summa innahu waqa'tu lahu fataratan. Suatu kali saya berbuat sesuatu kesalahan, anggaplah dosa lah. Maka saya menjadi malas ke majelis itu. Yalah, padahal dulu bagus, sudah istiqomah kayak pian ini, nah istiqomah dah. Sekalinya tiba-tiba ada berbuat salah atau dosa atau apakah? Oh, ada yang salah lah. Maka aku pun tiba-tiba menjadi malas ke majelis itu. Subhanallah, tidak mau lagi ke majelis itu, rasanya tidak mau lagi. Maka bila aku melihat Syekh Abi Usman berjalan, aku pun
mengitarinya, maksudnya menyelisihi tempatnya. Bila Sidin jalan sebelah sini, aku jalan sebelah sana. Suatu hari Sidin melihatku seperti itu. Berkatalah Syekh Utsman, guruku itu berkata, "Ya bunaya, wahai anakku, la tashab man la yuhibbuka illa ma'suman." Wahai anakku, ujar Syekh Utsman, la tashab, janganlah engkau bersahabat, man la yuhibbuka, kepada orang yang tidak mencintaimu, illa ma'suman, kecuali orang itu maksum, orang itu tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada kan? Maka bersahabatlah kepada orang yang mencintaimu. Innama yanfa'uka Abu Utsman fi misli hajil halah. Adakah Syekh Abu Utsman selama ini melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu? Mendengar pemahaman itu terkejutlah saya, pataba, maka aku pun kembali kepada Allah. Maksudnya bertobat kepada Allah. Artinya apa? Kadang-kadang kita bersangka buruk kepada sesuatu di sekeliling kita, yalah, padahal itu bisa menjadikan dosa bagi kita. Karena kita pernah berbuat dosa, malu kita kalau ketahuan Sidin, yalah. Karena malu ketahuan Sidin, akhirnya tidak mau lagi, akhirnya makin jauh kita dari kebaikan. Nah, terbalik, maka dengan membaca istighfar, karena ada dosa itulah yang menghalangi kita dekat dengan orang yang baik. Nah, kadang-kadang kenapa kita nih susah mendekati orang baik? Karena banyaknya dosa diri. Caranya adalah Astaghfirullahaladzim, atau sedang mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita minta ampun di hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu kisahnya, subhanallah. Jadi bagaimana ini terjadi? Pada suatu hari kisah Paloi, ada kisah Paloi, ya padallah. Kisah Paloi, anu guru ajar, non gurunya, ulun ini anak baju abang betobat guru ajar. Iyalah jarang. Ulun ini banyak kesalahan non ibu ulun, mama ulun. Lama ulun tidak ke rumah Sidin. Nah, kenapa? Banyak mana ulun kesalahan, bah, habis ulun renungi, banyak mana kesalahan ulun. Nah, kayak apa guru bagusnya guru? Kalau bagusnya, kalau bertobat dengan orang tua tuh ada pancaranya aja guru nih. Apa? Minum banyu batis Sidin. Nah. Oh ya kak guru aja. Pas hari Jumat Paloi ini datang isin rumah. Kayak apa anunya? Sekalinya mama kereda di rumah mana? Sekalinya di perumahan mamanya. Dihadangnya pas datang Sidin, langsung aja begitu Sidin ada, langsung ngambil baskom Paloi. Langsung aja dia di apa nih? Di basuh batis Sidin. Kan di perumahan tuh licak lah. Ada nang tahi karbau, nang apa macam-macam dah, apa aja mamanya nih? Ayo mamanya, ulun nih banyak banget dosa ulun pian nih, minta ampun ulun mah. Ayo kok ampuni aja. Ulun mencium meminum banyu batis pian lah. Ligat nak ajar. Sudah dingin umai. Ini orang Banjar kalau tuh kayak tadi lah. Orang Banjar tuh kayak itu kadang-kadang bagus atau enggak apa-apa, itu tidak salah. Cuma yang menjadi masalah ini banyunya tuh nah. Jaka kawan yang steril itu kan apa-apa. Habis itu bang gurunya. Guru 7 hari ulun opnam di rumah sakit. Jadi kalau tidak ingin opnam kayak Pak Loy tadi itu, kalau merasa kita banyak salah dengan orang tua, kadang kita ini kan ego dengan orang tua ya lah. Bajikir sering aja ke majelis taklim, sering aja kita, tapi dengan orang tua tuh kenapa kita berselisih terus? Iyalah, asap benar pendapat kita, berarti hati kita ini kotor, banyak pada dosa. Minta ampun non Tuhan. Bila sudah diterima Allah, ringan hati kita kena minta ampun non Sidin. Menangis di hadapan, cium tangan Sidin. Ayo anak cium batis Sidin, enggak apa-apa. Ya kan, anak minum itu bisa juga, cuma sambil jopang akal dibawa ya kala. Jangan habis bulik di perumahan langsung. Lihati Sidin pas habis baudo kah, habis sembahyang kah, nyar tadi tuh. Silakan. Kenapa? Ringan hati kita itu. Iyalah. Nah, wa'mur bil urfi. Perintahkan orang untuk
mencintai atau melakukan al-urf. Al-urf itu adat istiadat setempat. Sesuaikan aja adat istiadat. Adat itu jangan ditentang. Adat itu sebenarnya dari hati nurani manusia. Kebanyakan adat. Adat-adat yang baik itu dari hati nurani manusia, bukan yang tercela, tidak. Kadang di masyarakat tuh macam-macam lah. Kalau di Jawa tuh menghadapi kuitan tuh aneh lagi. Berjalan aja pakai apa tuh? Nang betunduk tuh lah. Kayak menghadap raja. Mbah tuh bemundur nah sampai bemundur ya lah. Nggak apa-apa seperti itu, bagus. Itu Allah pun menjadi sayang kepada orang-orang seperti itu. Begitu juga ketika kita sayang kepada orang tua, kita mencium tangan sidin, Allah menjadi sayang kepada kita. Nah, ini wasilah-wasilah kita. Dengan guru-guru kita cium tangan, supaya kita tidak ada itirat. Itirat tuh menentang sidin. Bila menentang tuh tidak terputus berkah. Yalah, berkah jalan terus, kasih sayang Allah tuh terus. Karena dari mereka itulah tangan-tangan Rasulullah sampai. Man safaha aliman pakaan nama safaha pakaan nama safahani. Siapa yang bersalaman kepada orang alimnya Nabi, seolah-olah dia bersalaman kepada aku. Jadi sebenarnya berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah membina hati kita supaya bersih hati kita, makrifah kepada Allah itu terbuka, akhirnya hijab Allah itu dibuka terus. Karena kita bisa melihat wasilah Allah dalam alam semesta ini tidak lain adalah bagian daripada tajalli Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini. Siapa yang mengerti tajalli Allah, maka terbukalah hatinya. Seperti sebenarnya pada saat kita mengucap la ilaha illallah atau zikir apa saja, di situ ada pintu rahmat ampunan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Wa qila man azkarani. Ya kan? Siapa yang berkata mengingatku, kata Allah, bitaubati, sambil mengingat Allah, sambil dia ingin kembali kepada Allah, akan menjawab kepada kita keinginan kembali kita, lalu Allah mengijabah kehendak kita sekaligus mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi maklum adanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.